Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvindo Ananta dengan NIM 24042099, dan di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pendekatan administrasi negara yang relevan berdasarkan masing-masing pemerintah negara di dunia. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan administrasi negara yang diterapkan di berbagai negara di dunia, serta bagaimana pendekatan tersebut memengaruhi kualitas pelayanan publik. Administrasi negara merupakan suatu proses bagaimana pemerintahan merencanakan, mengelola, dan melaksanakan kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sistem politik, kondisi sosial, budaya, serta tingkat perkembangan teknologi di masing-masing negara. Untuk memahami hal tersebut, kita akan membahas beberapa pendekatan utama dalam administrasi negara yang banyak digunakan di dunia. Yang pertama, pendekatan birokrasi klasik atau traditional public administration. Pendekatan pertama adalah pendekatan birokrasi klasik yang dipelopori oleh Max Weber. Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, hierarki yang tegas, serta aturan yang formal dan tertulis. Dalam sistem ini, setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga organisasi dapat berjalan secara tertib dan terkontrol. Pendekatan ini banyak diterapkan di negara berkembang, seperti Indonesia dan India. Namun, meskipun memiliki kelebihan dalam hal stabilitas dan ketertiban, pendekatan ini sering dikritik karena terlalu kaku, lambat dalam pengambilan keputusan, serta kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Yang kedua, pendekatan New Public Management atau NPM. Selanjutnya adalah pendekatan New Public Management atau NPM. Pendekatan ini muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap kelemahan birokrasi tradisional. NPM mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta seperti efisiensi, efektivitas, kompetisi, dan orientasi pada hasil. Dalam pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik. Negara seperti Inggris dan Selandia Baru menjadi contoh keberhasilan penerapan NPM. Mereka melakukan reformasi besar-besaran dengan memperkenalkan sistem kontrak kinerja, partisipasi, dan evaluasi berbasis hasil. Dampaknya pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan terukur. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu terlalu menekankan aspek ekonomi dan terkadang mengabaikan nilai-nilai sosial serta keadilan. Yang ketiga, pendekatan New Public Service atau NPS. Berbeda dengan NPM, pendekatan New Public Service atau NPS lebih menekankan pada nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini dikembangkan oleh Janet P. Denhart dan Robert B. Denhart. Dalam NPS, pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini mulai berkembang di negara-negara seperti Amerika Serikat, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam perumusan kebijakan. Kelebihan pendekatan ini adalah mampu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan demokratis. Namun, prosesnya cenderung lebih lama karena melibatkan banyak pihak. Yang keempat, pendekatan good governance. Pendekatan berikutnya adalah good governance yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Pendekatan ini banyak didorong oleh organisasi internasional seperti UNDP dan World Bank. Negara seperti Singapura dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil menerapkan prinsip good governance. Pemerintahannya mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan minim korupsi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan kemajuan negara. Yang kelima, pendekatan digital governance, e-governance. Seiring perkembangan teknologi, muncul pendekatan digital governance atau e-government. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Negara seperti Estonia menjadi pelopor dalam menerapkan pemerintahan digital. Di sana, hampir semua layanan publik dapat diakses secara online, termasuk pemilu, pajak, dan layanan kesehatan. Digitalisasi ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, juga memengaruhi potensi korupsi karena prosesnya lebih terbuka dan terdokumentasi secara digital. Namun, tantangan dari pendekatan ini adalah kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai serta kesiapan sumber daya manusia.
Yang keenam, perbandingan dan kombinasi pendekatan. Jika kita melihat secara keseluruhan, tidak ada satu pendekatan yang sepenuhnya sempurna. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Negara-negara maju cenderung tidak hanya menggunakan satu pendekatan, tetapi mengkombinasikan beberapa pendekatan sekaligus. Sebagai contoh, Singapura menggabungkan birokrasi yang kuat dengan teknologi digital dan prinsip good governance. Sementara itu, Amerika Serikat mengkombinasikan NPM dan NPS dengan menekankan efisiensi sekaligus partisipasi masyarakat. Di Indonesia sendiri, saat ini sedang dilakukan reformasi birokrasi yang mengarah pada digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan transparansi. Yang ketujuh adalah kesimpulan dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan administrasi negara sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Pendekatan klasik memberikan dasar yang kuat dalam hal struktur dan aturan. NPM meningkatkan efisiensi, NPS memperkuat demokrasi, good governance menjamin transparansi, dan digital governance mendorong inovasi melalui teknologi. Oleh karena itu, negara yang mampu mengkombinasikan berbagai pendekatan tersebut secara tepat akan memiliki sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami berbagai pendekatan ini agar dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Baiklah, sekian video dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.